Halo, 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 sahabat-sahabat pecinta kuliner ya, sekaligus wisata. Nanti kita sampaikan salam hormat kita pada sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba berangkat dari Yogyakarta ya, menuju langsung ke Balikpapan ini melalui Bandara Internasional Yogyakarta DIA ya. Jadi ini sebuah karya arsitektur modern yang cukup bagus dengan miniaturnya tetap tugu ya, dan ada corner untuk gerbangnya ini mencirikan tentang kota Yogyakarta, keindahan kota Yogyakarta, tapi tetap sentuhan desain arsitekturnya modern ya. Jadi nanti kita akan berangkat dari Bandara Internasional Yogyakarta ini, kita mampir dulu ke corner ya, ada pasar Kota Gede yang menyajikan souvenir khas Yogyakarta, sehingga bisa menjadi bagian dari oleh-oleh ketika nanti kita berkunjung ke Jogja, mengangkut ya, memborong-borong lah. Silakan, nanti ini ada beberapa aksesoris kuliner juga lengkap ya. Ini kita melihat di lobi keberangkatan ini, interiornya cukup modern dan cukup bagus, sehingga kita bisa merasa bangga bahwa Yogyakarta itu memang istimewa. Jadi kalau melihat desain interiornya ini menggabungkan antara modern dan tradisional, dan tersedia juga beberapa spot-spot kuliner di keberangkatan ini, sehingga kita bisa santai, happy, bahagia ya. Kita packing dulu untuk bagasinya, kita amankan ya, kita lindungi bagasi kita dengan wrapping yang tersedia juga di Bandara Internasional Yogyakarta ini. Jadi layanannya memang bandara ini dipersiapkan skala internasional, meskipun kami wisatawan domestik ya, tapi fasilitas yang tersedia cukup modern dan terlengkap ya. Jangan lupa nanti kalau berkunjung ke Jogja, ingat kawasan Malioboro dan Kota Gede menjadi satu image yang cukup bagus buat Jogja istimewa ini. Kita masuk di cornernya pasar Kota Gede ini cukup luas dan komplit, tersedia beberapa souvenir ya, cenderamata yang bisa dibawa oleh-oleh, baik itu ada coklat, ada kain batik, ada souvenir yang khas peraknya Kota Gede, juga beberapa ornamen-ornamen yang sungguh indah yang menjadi andalan Jogja istimewa ini. Jadi penataan ini pun sungguh ditangani sangat serius ya, memberikan suasana interior Jogja istimewa khususnya di Kota Gede sebagai penghasil perak dan kerajinan-kerajinan lainnya ya. Jadi tersedia berbagai macam karya kriya dari bambu, dari lukisan, ada cenderamata yang lain lah. Jadi logam-logam pun tersedia di sini ya, dari mulai arloji, kacamata, dan coklat yang cukup terkenal yaitu di Kota Gede ya. Ada coklat juga di sini disediakan, monggo melonggo apa ya. Ya, jadi memang bandara ini dirancang menjadi bagian untuk jendela dunia Yogyakarta ya. Ada souvenir wayang kulit dan berbagai produk-produk anyaman kulit lainnya ya. Jadi sebelum meninggalkan Jogja, para penumpang domestik pun dan mancanegara dibuat terkesan dengan Jogja itu sebagai pusat budaya, pusat kerajinan, dan pusat kreatif bagi pengembangan UMKM ya.
Jadi mengangkat harkat masyarakat pengrajin dan pekerja kreasi lainnya. Jadi ini terlihat sangat komplit di cornernya Pasar Gede Bandara Internasional Yogyakarta. Penataan interiornya pun detail-detailnya sangat diperhatikan ya, untuk memberikan kesan kebudayaan lokal yang mendunia ya. Jadi sahabat-sahabat, sebelum boarding pass disampaikan, kita bisa jalan-jalan dulu, membutuhkan waktu kurang lebih ya nggak ada setengah jam lah, kita bisa menikmati showroom tersebut sambil ngopi ya, menikmati kuliner yang ada di dalam bandara. Juga ada karya seni sculptural ya dari logam nih, karya seni kreatif sculptural ya, ini dengan tipologinya penari, para penari ini ada coklatnya juga ini. Jadi ini sebuah karya sculptural ya, jadi merupakan seni kreativitas yang tinggi sekali tentang logam yang bisa diolah menjadi sebuah karya monumental. Jadi ciri khas Kota Gede maupun Malioboro ditampilkan juga sampai interior maupun ornamen lightingnya, sehingga kita siap-siap untuk berangkat ke Balikpapan ya. Kita nanti melakukan penerbangan melalui Yogyakarta dengan Citylink ya, menuju kota Balikpapan ya. Kita sampai di Bandara Sepinggan Balikpapan, dan ini pun karya arsitekturnya, desainnya cukup modern juga, Bandara Sepinggan nih ya, Sultan Muhammad Internasional Balikpapan ya, ini terkenal juga ya, nama pahlawan nasional yang ditengarai sebagai pahlawan nasional juga. Jadi kita sudah memasuki pengambilan bagasi. Welcome to Paradise East Borneo ya. Jadi Kalimantan Timur ini kembali dikenal sebagai Kalimantan Timur sebagai East Borneo ya. Jadi memang menjadi tujuan wisata untuk di Bontang ini maupun di Balikpapannya. Jadi ada beberapa destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Jadi kami lanjutkan perjalanannya, siap-siap jalan darat dengan menggunakan rental ya, menuju ke dari Balikpapan menuju Bontang. Nanti kita melewati jalur jalan tol Balikpapan Samarinda. Setelah itu keluar dari pintu tol Samarinda, kita melalui jalan darat yang kondisinya memang saat ini kondisinya masih mengerikan ya. Jadi antara jalan Samarinda ke wilayah-wilayah Sambas dan sekitarnya ini masih jalannya masih rusak. Ini Bontang, sampai Bontang pun kondisinya perlu hati-hati ketika kita jalan darat melalui jalur-jalur ini ya. Masih terdapat jalur jalan yang berlubang yang mestinya harus hati-hati ya. Kita tempuh kurang lebih 4-5 jam menuju ke Bontang, sehingga nanti kita mampir di rest area, warung-warung sekitar sepanjang jalur ini. Ada masakan yang terkenal ya, kaitannya dengan ikan seafood ya, ada ikan patin dan ikan putih yang cukup terkenal, sehingga kita nanti bisa menikmati kuliner yang khas bagi Kalimantan Timur ini. Yuk pelan-pelan kita lalui jalur yang
melintasi antara Samarinda dan Bontang. Ya, ini persediaan yang harus kita siapkan karena perjalanannya cukup panjang ya, 4 jam sampai 5 jam menuju Bontang, dan jalurnya ini dilalui oleh berbagai kendaraan besar sehingga kita nanti bisa kuliner dulu lah. Ya. Menuju Borneo, East Borneo, Kalimantan Timur ya, dikenal sebagai daerah penghasil gas dan kelapa sawit serta batu bara ya. Kita mampir dulu di warungnya Mbok Bariah, ada sajian ikan patin yang cukup lezat dan ikan putih ya, dibakar dengan sambalnya dari tomat dan jeruk. Jadi manis, antara pedas dan manis itu menjadi ikan patin maupun ikan putihnya menjadi lezat. Yuk nikmati dulu kuliner ini sebelum menuju ke wilayah-wilayah destinasi wisata di Bontang ini. Ini cukup murah sih. Jadi ambil nasinya bisa sebakul habis ketika menikmati ikan bakarnya ini. Jadi rasanya manis-manis kecut. Kita malamnya menuju Bontang Kuala ya, satu kawasan permukiman di atas perairan laut ya. Jadi kalau malam hari ini cukup ramai juga karena ada berbagai resto, coffee shop, dan warung-warung menjual ikan teri, ikan kering ya, ikan yang disajikan dalam kemasan menarik ini. Jadi untuk memasuki kawasan pemukiman nelayan ini maupun masyarakat di Bontang Kuala, kita menggunakan kendaraan bentor ya, becak motor seperti tuk-tuk di Thailand. Nanti kita coba menyusuri jalur jalan yang terbuat dari kayu ulin sehingga suaranya cukup rame ya, geblodak-geblodak. Ayo, ini pengalaman yang menarik sih, sensasinya cukup tinggi ya ketika kita naik kendaraan bentor ini, semacam tuk-tuk di Thailand. Jadi bagi wisatawan menikmati malam hari suasananya di Bontang Kuala ini menjadi asik ya. Ini ikan yang tersedia di kawasan Bontang Kuala ini. Jadi bisa nikmati wisata dengan perahu ketika siang hari ya, mungkin menyusuri laut menuju ke pulau. Ada berbagai pulau yang tersedia di Bontang Kuala. Jadi pada prinsipnya wisata itu harus menyajikan sensasi yang membuat wisatawan merasa terhibur, bahagia ya, ketika ada sensasi-sensasi seperti menaiki bentor ini ya. Jadi malam hari dengan lampu seperti diskotik ya, suasananya menjadi menarik. Ketika malam hari di bentor itu ada warna-warni dari lampu LED-nya. Jadi cukup murah lah untuk mengendarai maupun menaiki bentor ini ya. Jadi bagi wisatawan ini terkesan bagus banget ya, pengalaman menyusuri jalur jalan kayu ulin ya di atas perairan pantai, sehingga sensasi ini terbangun memberi kesan sangat bagus bagi wisatawan. Ya, ini menyusuri jalur ini cukup panjang sih untuk sampai ke kafe-kafe, resto di sepanjang jalur jembatan Bontang Kuala ini. Kita bisa menikmati sajian yang menarik juga terkait dengan seafood dan
kuliner ringan yang bisa ya disajikan di Bontang Kuala ini. Ya, ini pulangnya kembali menggunakan bentor tuk-tuk ya. Jadi setelah menikmati makan malam di restoran Bontang Kuala dan Jimbaran ini ya, dikenal namanya Jimbaran, mirip yang ada di Bali, sehingga kita bisa menikmati makan malam sambil menikmati deburan ombak pantai laut di Kuala ini. Ya, ini kita sudah sampai di tempat tujuan semula, di area parkir yang cukup luas. Di sekitarnya juga ada beberapa kafe-kafe, resto yang tersedia, ada coffee cafe dan makanan-makanan yang khas dekat pasar ikan di Bontang Kuala ini. Jadi masih bisa menikmati ikan segar di pasar ikan Bontang Kuala ini. Yuk sahabat-sahabat, kita kenalan juga dengan pengemudi bentor ini ya. Jadi besok-besok kalau ke sini kita akan diantar oleh pengemudi bentor yang baik hati ini. Sampai jumpa sahabat, nanti kita telusuri besok lagi menuju ke tempat-tempat destinasi lainnya. Ya, ini ada satu kawasan Bontang Mangrove Park ya, satu taman mangrove yang cukup luas di Bontang, menjadi tamannya nama nasional Kutai ya. Karena ada konsep pelestarian terhadap mangrove dan flora biotanya sekitar mangrove itu ya, ada kera, ada buaya ya, sebagian besar masih ternyata ada buaya yang tinggal di sekitar kawasan Bontang Mangrove Park ini. Juga jenis kupu-kupu ya, burung-burung kuntul ya, kuntul putih dan berbagai fauna yang lain ya. Ada budidaya kepiting juga di dalam kawasan Bontang Mangrove Park ini. Jadi kita sambil konservasi juga sambil belajar tentang bagaimana menjaga kelestarian mangrove ini ya, kita budidayakan agar manfaat dari mangrove ini juga termanfaatkan untuk produk-produk ikutan yang lain ya. Bisa untuk kosmetik, bisa untuk kuliner dan sebagainya, bisa untuk sirup ya. Jadi di sini dibuatkan ada storyboard ya tentang posisi jenis-jenis satwa dan jenis mangrove-nya ya. Dari berbagai macam mangrove ini kita bisa belajar juga bagaimana budidaya kepiting tadi disediakan di fasilitas Bontang Mangrove Park ini. Dan sambil menyusuri jalan yang ada di dalam taman mangrove ini, kurang lebih kalau jalan kaki ya mencapai 2 km ini. Jadi sambil jalan kaki kita berolahraga ringan tetapi memperoleh oksigen gratis ya. Dengan demikian manfaat dari pelestarian mangrove ini sangat berguna sekali untuk kesehatan dan edukasi belajar bagi peneliti maupun mahasiswa yang menggeluti di bidang mangrove ini. Jadi upaya pelestarian atau konservasi terhadap tanaman mangrove ini sangat banyak sekali ya. Di satu sisi untuk menciptakan satu ruang terbuka hijau yang menghasilkan oksigen, juga kita bisa banyak belajar ya tentang edukasi jenis-jenis tumbuhan mangrove dari berbagai jenisnya. Kita juga bisa mengamati ekosistem habitatnya dari mangrove ya, antara
flora dan faunanya. Kita bisa amati di Gardu Pandang, ya, Menara Pandang ini sejauh mata memandang bisa mengamati kehidupan habitat dari flora dan fauna. Jadi sahabat-sahabat, jangan lupa mengunjungi Bontang Mangrove Park ini, menjadi bagian dari wisata sekaligus kita belajar tentang ekosistem dari mangrove itu sendiri. Jadi sampai jumpa sahabat-sahabat di kesempatan lain, nanti kita jalan-jalan menikmati kuliner lain dan kerajinan di Bontang. Oke.